Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian kita memberikan yang terbaik buat Tuhan.
biarkan roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Pujian kami Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bertahtalah Tuhan atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Dan biarlah saja Tuhan nama-Mu yang disukakan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami datang Tuhan dalam keadaan susah, ketika kami datang dalam keadaan sakit, kami kurang dan pengharapan, ketika kami pulang Tuhan, kami tidak dalam keadaan yang sama Tuhan. Kami boleh beroleh sukacita, kami boleh beroleh pengharapan yang luar biasa di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang percaya kita mau katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Yang sukacita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan bahwa kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, sumber sukacita kita. Ku bersuka
Tuhan, kami percaya saat ini kami yang hadir semua dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan apa yang terjadi dalam hidup kami. Masa-masa ini masa-masa yang cukup sukar. Tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, bahwa kami bilangan anak-anak-Mu yang sudah Engkau sertai. Hingga sejauh ini kami melangkah, ada pertolongan tangan Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dan saat ini kami yang saat ini untuk beribadah di onsite ataupun online, kami percaya Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu apa yang kami rasakan dan kami hadapi. Tapi sungguh, Engkau Tuhan Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, mendampingi kami, membuat kami kuat dalam masa-masa yang sukar, dan membawa kami pada kemenangan-kemenangan. Dan kami percaya pada pagi hari ini, tangan Tuhan boleh menopang setiap kami, membelai kami, memeluk kami dengan kasih yang lembut, sehingga kami mampu melangkah dalam hidup kami dengan pengharapan yang baru. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami lantunkan. Kami percaya ini respon iman kami dan harapan kami untuk terus kami dekat dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau urapi hamba-Mu dan jemaat-Mu yang Kau kasihi. Biar setiap firman Tuhan yang boleh kami renungkan boleh menjadi berkat dan juga kami kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari seiman. Shalom seluruh hambanya, saya mengatakan hambanya. Kita semua orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau tidak salah berhitung ini kali kedua setelah masa PPKM kita bisa diperkenankan untuk ibadah onsite. Kalau ada yang masih online di rumah tidak ada masalah. Urapan kuasanya sama. Hanya saja tantangannya lebih kalau di rumah dengan online ya. Saya secara pribadi kadang kalau menyalakan gadget atau perangkat untuk saya menonton ibadah, terkadang mungkin ada gangguan telepon atau ada gangguan sama anak ya kan, karena mereka masih kecil-kecil. Terkadang handphone atau mungkin tabletnya dibawa lari ke sana ke sini. Ada tantangan tersendiri memang. Dan umat Tuhan selalu menghadapi tantangan-tantangan di masa-masa yang berbeda. Sekarang ini adaptasi kita, kalau memang masih ada yang online, ya tidak apa-apa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kerinduan kepada Tuhan itu yang menolong kita untuk dekat dengannya. Hari ini kita akan membahas tema yang sama dari beberapa waktu yang lalu tentang reward atau penghargaan. Mari kita buka di Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Mari kita simak kembali. Ayat emas yang beberapa waktu ini selalu disajikan untuk beberapa hamba Tuhan terus menerus. Dan saya mengambil subtemanya dihormati Tuhan. Tema yang sederhana namun kita lihat kedalaman dari tema ini menolong kita untuk melihat bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan secara pribadi pada kita. Saya bacakan Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ketika saya mempersiapkan bagian ini dan beberapa saya mereview dan juga melihat mendengarkan dari mentor-mentor saya dan juga hamba Tuhan yang sudah menyampaikan di bulan-bulan yang lalu atau minggu-minggu yang lalu, dari Pak Harto sendiri bicara tentang masalah upah, penghargaan itu sendiri, dan beberapa hamba Tuhan sudah menyinggung hal ini. Kita semua mau melihat bahwa ada satu kondisi ketika kita ini mau belajar tentang firman Tuhan, saya mendapatkan sebuah petunjuk dari Tuhan tentang masalah sepele. Kalau di antara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang berlangganan kepada salah satu swalayan ataupun minimarket ataupun toko-toko di mana dia menyajikan adanya kartu pelanggan atau loyalty card yang memiliki sebuah benefit ataupun kegunaan untuk orang-orang yang setia berbelanja. Dia ada kartu khusus untuk pelanggan setia di tempat itu, di mana kalau memiliki kartu itu akan memiliki keistimewaan tertentu dibanding orang yang tidak memiliki kartu. Nah, apa ini kegunaannya? Ada beberapa yang menawarkan potongan. Ada beberapa toko yang menawarkan hadiah.
Ada toko yang menawarkan kemudahan atau poin-poin khusus untuk mendapatkan kegunaan tertentu. Nah, reward atau kartu loyalty card ini itu menolong kita untuk melihat bahwa sebuah hadiah dan sebuah penghargaan itu adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa disikapi dengan sama. Bapak Gembala kita selalu mengutarakan dan selalu memaparkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, hadiah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena memang inisiatif Tuhan dan kasih-Nya Tuhan sendiri. Tidak ada campur tangan manusianya yang mau dan juga bisa untuk membuat kita bisa diselamatkan. Pahala, kebaikan, agama, dan segala macam itu bukan inisiatifnya dari manusia, tapi Tuhan secara kasih karunia-Nya Dia yang memberikan keselamatan. Itu hadiah, itu gift. Kalau reward ini sendiri berbicara tentang sesuatu usaha, effort, atau sebuah tindakan aktif berdasarkan dari kesepakatan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Dan untuk pemilihan tema ini berkesinambungan dari bulan-bulan yang lalu tentang masalah mengikut Tuhan. Jika kita baca secara utuh tadi di ayat 26, ada kalimat penyerta untuk mendapatkan penghargaan itu sendiri atau reward. Jadi bukan reward itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Kalau tadi saya memberikan perumpamaan loyalty card atau kartu pelanggan itu sendiri, pastinya orang yang akan mendapatkan benefit atau rewardnya itu adalah orang yang melakukan sesuatu, yaitu berbelanja di toko itu, atau setia datang ke swalayan itu, mendapatkan kemudahan dan juga sebuah tindakan untuk bisa dapat benefitnya. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita membandingkan di Yohanes 12 ayat 26 tadi, apa ini? Kegiatan penyerta untuk mendapatkan penghormatan atau dihormati Tuhan ini sendiri tentang apa? Jadi kita yang adalah manusia yang jadi ciptaan mendapatkan sebuah perkataan yang sangat indah, yaitu akan dihormati oleh Bapa atau pencipta kita sendiri. Itu sesuatu hal yang bukan main-main, itu suatu hal yang sangat indah. Saya ini karyawan, saya mengerjakan tugas-tugas seorang karyawan di mana ketika saya punya sebuah tugas tanggung jawab untuk melakukan display sesuatu, untuk melakukan sebuah transaksi order dan apapun yang kegiatan berdasarkan dari pekerjaan saya, itu bukan hal yang luar biasa, karena itu tugas tanggung jawab saya. Kalau itu selesai, tugasnya yang diberikan oleh atasan selesai, wajar, karena saya dalam tanda kutip dibayar untuk mengerjakan hal itu. Tapi alangkah lebih indah, dan tanpa kita sangka-sangka, kalau yang memberi pekerjaan, terus yang diberi pekerjaan bisa membereskan dengan baik, terus atasan kita mengatakan, wah kerjaan beres, good job, atau pekerjaan luar biasa, kamu hebat, itu adalah nilai plus khusus. Karena wajar bagi seorang karyawan mengerjakan sebuah kegiatan pekerjaan, selesai, wajar. Tapi yang sesuatu hal yang istimewa adalah ketika kita melakukan sehari-hari, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, ternyata diapresiasi oleh orang yang memberikan kita tugas itu atau perintah itu. Hal yang sederhana, tidak harus selalu dipuji. Ketika kita memiliki gagasan atau ide, dan ide itu dipakai, itu pun bagi saya adalah sebuah apresiasi. Dan kita senang kalau dalam sebuah diskusi, pendapatnya dihargai, diindahkan, atau dilihat, dipandang elok dan dipakai. Itu menjadi sebuah dorongan yang membuat kita semangat. Apalagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, orang-orang yang melayani dan mengikut Tuhan, dia dihormati Bapaknya. Ini bukan perkara yang sederhana, ini perkara surgawi yang indah. Kalau kita hidup untuk menyenangkan pencipta kita, dan kita bisa datang meluangkan waktu untuk ibadah, itu bukan hal yang istimewa. Yang istimewa itu kesempatan kita bisa hadir. Kita yang datang untuk mengerjakan tugas mimbar, untuk kita bermain musik, untuk kita menjadi jemaat, bisa duduk mendengarkan firman. Itu hal yang biasa untuk kita kerjakan karena kita memang didesain untuk melakukan hal itu, untuk datang kepada Tuhan. Tapi ternyata itu dihargai Tuhan. Itu diberikan sebuah pandangan yang luar biasa. Loh, kamu mengerjakan ini, aku salut kepada kamu, aku senang. Sebenarnya itu hal yang lumrah. Kita bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan, itu wajar.
yang jadi istimewa karena ada sebuah penghargaan dari Tuhan karena kita mengerjakan tugas kita dengan baik. Di sini saya akan menyikapi tentang masalah melayani mengikut Tuhan. Kalau di ayat 26 tadi di kalimat sebelumnya mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku di mana aku berada. Ketika saya mempelajari ini ada sebuah tanggapan di otak saya memikirkan seperti ini. Latar belakang dari kitab ini adalah ketika Tuhan Yesus itu habis membangkitkan Lazarus, saat itu saat-saat di mana Tuhan Yesus adalah pribadi yang viral. Kalau zaman sekarang mungkin sudah masuk YouTube trending topik dan segala macam itu sampai terkenal, orang dengar ada kegiatan-kegiatan orang mau mengikutinya. Dengan sangat cepat si Lazarus dibangkitkan. Kalau di ayat di pasal 11 selanjutnya dia bisa diurapi oleh perempuan dengan minyak yang sangat mahal narwastu itu sendiri. Terus masuk ke kejadian berikutnya, ada kesepakatan untuk membunuh Lazarus. Tuhan Yesus dielu-elukan ya kan, disambut seperti raja dengan daun palma itu sendiri, daun palem. Dia disambut luar biasa. Jadi viral sekali waktu itu. Dan orang-orang dari luar kota pun datang untuk melihat dan menyaksikan. Nah, saya ingin menyikapi atau menggarisbawahi tentang masalah mengikut. Seseorang yang sedang mengintai atau mau menculik, kalau saya kasih bahasa kriminalnya adalah menculik anak kecil atau mengintai seseorang untuk ditangkap, itu juga menggunakan kata mengikuti. Dia intai, dia amati, dan itu dilakukan juga oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau dikatakan kita murid Yesus, waktu itu murid-muridnya Yesus mengikuti dia, orang Farisi dan ahli Taurat juga sedang mengikuti Yesus. Kita lihat di Yohanes 12 ayat 18 dan 19. Yohanes 12 ayat 18 dan 19 kita akan lihat soroti ayat ini. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Seluruh dunia dikatakan seperti itu. Orang-orang di daerah situ bahkan ada yang di ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari itu, pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ada orang dari luar negeri istilahnya, orang luar daerah situ, sampai berbondong-bondong untuk melihat. Nah, sama-sama menggunakan kata mengikuti. Terkadang dalam kehidupan kita juga sama. Apakah sebuah agenda atau motivasi kita sedang mengikuti dia? Itu menggunakan sebuah kata mengikuti seperti murid-muridnya Yesus mengikuti Yesus, atau hanya seperti menonton dan mencari sesuatu hal yang lain seperti orang Farisi. Kalau bahasa sekarang itu mereka sedang cari bahan untuk nyinyir dan juga untuk melakukan serangan balik pada Tuhan Yesus. Dia gunakan segala macam pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan hal-hal yang membuat mencari kesalahan dari Tuhan sendiri. Dan itu dilakukan dengan cara mengikuti juga. Wah, lagi trending nih Tuhan Yesus di tempat ini, ikuti. Mungkin ada orang Farisi cabang ini datang untuk memantau, untuk menyaksikan, untuk melihat, mengikuti dia. Nah, mari saat ini di hari-hari yang sukar ini, masa-masa akhir zaman seperti ini, mari kita kenali ketika kita sedang mengikuti Tuhan itu, motivasi atau kondisi kita itu seperti apa. Orang Farisi itu juga mengikuti, tapi dia tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar, kita mau ngoreksi setiap hati kita ini. Tuhan datang ke dunia untuk membawa kabar gembira, kabar keselamatan, bukan hanya untuk ditonton saja. Kalau zaman itu Tuhan Yesus seperti tontonan ya, wah mengadakan mujizat, ikutlah, merasakan, menikmati. Tapi pulang dengan kondisi yang sama saja. Hari-hari ini pun kita mengalami hal yang seperti itu. Ikut-ikut, melihat, memantau. Tapi ada hal poin yang ingin Tuhan tekankan di tempat ini, bahwa reward atau penghargaan dihormati Bapa itu hadiah yang luar biasa yang akan didapatkan ketika kita berada di dekat Dia, tinggal di dalam Dia. Ilustrasi sederhananya adalah
Kalau saya anak kecil atau mungkin anak saya mengikuti saya, bisa jadi dia akan tertinggal langkahnya. Dia nggak kuat, kakinya kecil, jalan saya kakinya lebar. Melihat saya dari jauh mungkin bisa, tapi untuk terus-menerus mengikuti saya dengan seksama mungkin akan tertinggal. Nah, caranya seperti apa? Kadang kita juga seperti itu. Mengikut Tuhan itu memang cukup berat. Kita harus menyalipkan daging kita. Kita memang harus menyingkirkan keegoisan kita. Mengikut Tuhan tidak semudah ketika kita sudah menerima Dia, tiba-tiba langsung blank. Kita semua berbalik seperti orang yang istilahnya kena hipnotis jadi berubah 180 derajat. Bisa, tapi seringkali Tuhan izinkan kita untuk memang mengoreksi dan istilahnya menyalipkan daging kita. Yang biasa jam 7 pagi masih tidur istirahat, tapi kita harus menyangkal diri kita, saya harus ibadah ini. Malam-malam sudah capek kerja, kita harus punya waktu untuk doa malam. Bukan hal yang mudah, makanya Tuhan Yesus sendiri tahu, mengikut Dia mungkin terkadang sulit, dan terkadang kita kehilangan. Nah, caranya gimana mengikut yang paling mudah? Seperti seorang ibu yang mengandung anaknya, si bayi tidak mungkin tertinggal, karena dia di dalam perut ibunya. Si bayi tidak akan mungkin kesusahan, karena setiap sari-sari makanan yang dimakan oleh ibu hamil tersebut, si janin atau si bayi dalam perut itu pasti akan menikmatinya. Nah, Tuhan sendiri pun juga memberikan sebuah ilustrasi seperti itu, bahwa kalau kamu ingin hidup benar dan dihormati Bapa, itu memang tinggal di dalam Dia, sehingga kita tidak akan kesusahan untuk membedakan mana yang akan kita kerjakan dengan baik, takut salah motivasi dan segala macam, karena kita tahu acuan hidup kita itu tinggal di dalamnya, bukan hanya untuk mengintai atau melihat dari jauh apa yang Tuhan lakukan. Saya rindu untuk setiap orang yang mengikut Tuhan, yang hidupnya sudah dipersembahkan dan mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita tidak berhenti sebagai penonton, hanya menonton hamba Tuhan yang menyaksikan kebaikan Tuhan, dan kita berdiam diri menikmati hal itu. Tuhan tidak datang ke dunia hanya untuk ditonton, tapi Dia rindu. Ayat ini sendiri melatar belakangi kondisi banyak orang waktu itu tertarik, tapi Tuhan ingin memfilter dan untuk meyakinkan. Kata-kata ini saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan di sini berbicara tentang masalah penderitaan malahan. Orang Yunani datang dari itu mau ditegaskan, kalau mau ikut aku tuh nanti akan menderita. Sampai tempat untuk meletakkan kepala aja tidak ada. Yang menunggu di depan mata itu adalah salib. Kamu siap tidak? Bukan zona nyaman dan aman, tapi kamu harus melayani saya, hidup bersama dengan saya. Ini hal yang membuat saya tersentuh adalah kata-kata melayani dan hidup bersama. Bayangkan Tuhan Yesus dengan segala gambaran yang luar biasa itu, Dia membutuhkan kita untuk melayaninya. Ibarat kayak kita istilahnya pas pampres harus ada di dekatnya terus. Ibarat kita adalah seorang kepala pelayan atau bodyguard, ya kita ada di sisinya terus. Jadi reward yang sebenarnya tidak hanya dihormati Bapa, tapi bisa hidup bersama dan di dekat Tuhan. Itu adalah sebuah ganjaran atau upah yang lebih indah dari apapun. Karena orang-orang yang di dekat Tuhan, dia akan menikmati sama seperti apa yang Tuhan mau berikan. Kalau kita dihargai, kita dihormati, tidak mungkin kita diberikan hal yang buruk dalam hidup kita. Nah, kalau sesuatu hal yang buruk terjadi, berarti bagaimana Mas Didi atau Pak Didi? Itu Tuhan berikan dan Tuhan istilahnya izinkan untuk melihat sejauh mana apa yang kita harapkan pada Tuhan. Kalau yang kita harapkan adalah dekat dengan Dia, maka seburuk apapun kondisinya, yang membuat kita bahagia karena kita hidup di dalamnya. Jadi jangan dibalik bahwa saya ikut Tuhan supaya hidup saya nyaman. Ya kalau suatu hal yang tidak nyaman terjadi, kita diizinkan mungkin selama pandemi ini kita harus isolasi mandiri, harus terkapar, tidak tahu kondisi kita akan membaik seperti apa, ya kita akan kecewa. Tapi pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita, reward yang terbaik itu adalah bisa hidup dekat dengan Tuhan. Maka yang tidak bisa direnggut oleh dunia ini adalah
relasi dengan Tuhan. Harta itu titipan. Kalau bisa kita minta titipannya yang banyak biar aman di dunia, nyaman. Tapi ternyata Tuhan ingin supaya hidup kita ini mengejar rewardnya bukan apa yang perkara yang bisa ditinggal di dunia ini, tapi reward yang kita kejar itu adalah hidup bersama dengan Dia. Bahkan dikatakan di mana aku berada, di situ ada pelayanku. Artinya kita diperhitungkan. Tuhan tidak sendirian untuk mengerjakan misinya, tapi kita diajak berpartner. Walaupun status kita hamba, kita diajak untuk punya sebuah pekerjaan yang sama dengan Yesus kerjakan. Ada agenda yang sama yang mau dikerjakan Tuhan di dunia ini. Dan itu adalah reward kita. Diajak kongsi kalau bahasa orang dagang. Ada sebuah ikatan yang membuat berjalan bersama dengan hasil yang akan dibagi. Hasilnya apa? Ya tadi, hidup bersama dengan Tuhan itu jauh lebih indah daripada hadiah apapun. Karena kebahagiaan di dunia ini sifatnya sementara. Kesehatan ini sifatnya juga sementara. Tidak sedikit hamba Tuhan atau orang-orang yang mengasihi Tuhan saat pandemi ini Tuhan izinkan untuk pulang terlebih dahulu, banyak. Apakah itu mengurangi kemuliaan Tuhan dan membuat Tuhan jadi tidak baik? Tidak. Karena acuan sekarang, kalau orang itu tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan, itulah reward yang didapatkan untuk orang yang dekat dengan Dia, melayani Dia dan mengikuti Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini seperti berkuota. Ada masa yang akan expired atau habis. Orang mau membuka usaha aja persiapannya panjang. Orang mau membuka sebuah restoran aja sebelum dibuka stafnya harus ada semua, piring, kitchen set dan segala macam bersih semua. Ketika mau menyajikan makanan semua dalam kondisi higienis, itu ada persiapannya. Orang mau buka toko juga harus ada pengamannya, ada security-nya, ada persiapan yang cukup panjang. Toko buka jam 9, jam 7 aja sudah ready seluruh karyawannya. Semua orang mempersiapkan sesuatu hal yang besar. Kita diberikan kuota di dunia ini dengan waktu yang terbatas. Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi yang memang hebat dalam manajerial. Dia tahu pelayanannya 3,5 tahun. Bukan waktu yang lama. Dia prepare, dia tahu dia akan meninggal, dia akan mati. Maka dia persiapkan jangka waktu hidupnya yang pendek itu untuk menjadi sebuah berkat dan menghasilkan banyak. Maka dikatakan di ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini logika yang sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana sesuatu yang mati ternyata malah membuat hidup. Tapi Tuhan gunakan ini benar perumpamaannya. Masuk ke dalam tanah, dia akan jadi bibit tersebut akan tumbuh jadi pohon, ada buahnya lebat. Ini gambaran Tuhan Yesus juga. Dia harus mati untuk membuat kita hidup. Dia bangkit untuk membuat kita menang. Nah, maka saat ini jangan sampai kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini malah kita sia-siakan dengan mengubah arah hidup kita kepada hal yang fana. Saya sendiri juga ketika mempersiapkan hal ini sudah bingung. Usia saya tergolong cukup muda. Tapi firman Tuhan yang menegur saya ini, kita nggak tahu istilahnya kematian ataupun waktu habis dari Tuhan ini sendiri itu di usia berapa. Tidak ada yang pernah tahu kuota hidup kita. Makanya mempersiapkan perkara kekekalan untuk diwariskan dan membuat generasi berikutnya hidup, itu perkara tanggung jawab kita semua. Saya yang dibesarkan oleh seorang ibu yang diajarkan tentang agama, firman Tuhan, yang membawa saya sampai sejauh ini. Guru-guru sekolah minggu saya waktu saya masih kecil, mereka semua memberikan saya asupan kerohanian dengan segala macam ajarannya, membuat saya berdiri sampai di mimbar ini. Itu artinya apa? Mereka tahu bahwa mereka mempersiapkan hal yang besar. Dan kita sendiri bagaimana? Tuhan mempersiapkan kematiannya. Saat-saat ini firman yang dikatakan ayat emas ini, ketika waktu itu kejadiannya itu bukan untuk senang-senang, tapi ini adalah sebuah peringatan ketika Tuhan, saya ini akan
meninggalkan dunia ini, saya akan disalibkan, kondisinya genting. Tapi ketika kita membacanya ada sebuah kekuatan bahwa tenang, kamu yang ikut saya, kamu yang melayani saya, upahnya itu apa? Diajeni oleh Bapa, dihargai. Kita punya value, kita punya takaran nilai yang dianggap itu baik, dianggap itu luar biasa. Daging ini penuh pemberontakan. Malam-malam rasanya ingin istirahat, tapi kita tahu Tuhan mau bangunkan kita untuk berdoa. Lakukan itu, karena sifatnya setiap kita ini ingin memberontak. Kalau kita mau dagang, rasanya ingin berbuat curang supaya keuntungannya lebih. Tapi kita tahu, kita ini hamba Tuhan. Kita belajar untuk menyalipkan keinginan kita, keinginan daging itu. Orang lain tidak ada yang tahu ketika kita sedang melakukan korupsi istilahnya. Tapi Tuhan lihat itu. Tuhan tidak tahu, orang lain tidak tahu kita mau ada keinginan untuk mencontek. Tapi Tuhan tahu. Salibkan terus setiap hari keinginan daging kita, karena kita manusia yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan itu selalu mengawali dan jadi inisiator keselamatan. Dan milikilah cara pandang yang baru untuk menyikapi kasih kemurahan Tuhan itu dengan tadi, melayani dan mengikuti Dia kemanapun Dia berada. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini secara sederhana saya ingin mengingatkan, sekali lagi Tuhan panggil kita sebagai anaknya, sebagai sahabat. Itu kan sebuah panggilan kedekatan. Hamba pun adalah panggilan kedekatan walaupun stratanya berbeda. Hamba tidak mungkin jauh dari tuannya. Kalau tuannya ingin diladeni untuk diambilkan makan, dia harus ada di jarak dengan majikannya itu. Tidak mungkin istilahnya hambanya atau pembantunya ini di Medan, tuannya di Jawa, tolong ambilkan makan di dapur, naik pesawat dulu kemana sekarang. Enggak, hamba itu ada di sekitar dan di dekat dari jangkauan tuannya. Dekat dengan Tuhan, ini adalah panggilan kita. Dihormati Tuhan itu nilai plus, hadiah tambahan, reward tambahan. Tapi bisa hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan selalu, itulah upah atau ganjaran dari melayani. Tuhan panggil kita bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelayan. Dan mari saat ini kita hargai juga Tuhan, kita hormati Dia, bahwa panggilannya ini nyata. Setiap kita yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga ataupun pelajar, ataupun saat ini sebagai karyawan, cara untuk berterima kasih yang paling baik adalah bekerja semaksimal mungkin. Bekerja sampai pada waktunya kita tidak bisa bekerja lagi. Kita masih bisa mengusahakan apa yang baik di hadapan Tuhan di dunia ini, karena Tuhan sendiri mengatakan, kalau kamu mau berbuat bagi sesamamu manusia, itu kamu berbuat buat aku. Kalau kamu ngasih pakaian buat orang seperti ini, kamu seperti memberikan padaku. Kamu kasih makan saudaramu yang kekurangan, itu kalau kamu lakukan dengan tulus, itu kamu melakukan buat aku. Jadi di dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan itu tidak kekurangan job desk. Saya bersyukur ketika masa-masa karantina atau isolasi mandiri saya, ada hamba Tuhan yang menolong, satu keluarga hamba Tuhan yang menolong kami, memudahkan kami untuk bisa dirawat dengan baik. Tuhan yang memberikan pertolongannya lewat orang yang dikasihinya juga. Jadi ada sebuah koneksi dari anak-anak Tuhan dan hambanya untuk bisa mengerjakan apa yang indah di mata Tuhan. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian yang layak diagungkan, layak disembah Tuhan sendiri. Bagi Dia segala pujian. Kita katakan, Dia Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, bagi Dia, bagi Dia, katakan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, bagimu segala pujian, hormat syukur bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Kau yang termulia, Kau yang termegah. Terima kasih, bagimu segala pujian. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya untuk meresponi setiap firman Tuhan. Tuhan rindu untuk membuat kami bertekun di dalam-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam dan mampu bersikap lebih bijaksana dalam hidup kami. Karena tinggal di dalam Engkau, tidak mungkin berbuat onar di luar Engkau. Karena tinggal di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, pasti menikmati hadirat-Nya. Dan hadirat yang sudah dinikmati Tuhan membuat kami mampu membawa kerajaan surga untuk dinikmati sesama kami di dunia ini. Maka Tuhan, ajarkan kami setiap hari untuk bertekun, supaya kami terus belajar untuk menjadi anak yang taat, menjadi hamba yang berkenan. Dan setiap orang yang melihat kami boleh melihat Allah. Kami tahu setiap kami ini bukan pribadi yang layak, tapi kami dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami bukan pribadi yang luar biasa dan baik. Terkadang dalam hidup kami ada pembenaran-pembenaran diri sendiri, ada keegoisan. Dan Tuhan tegur kami pada hari ini, jika kami masih hidup untuk diri kami sendiri dan tidak mematikan kedagingan kami tidak akan berbuah bagi banyak orang. Karena mencintai diri sendiri membuat kami berkhianat pada kasih karunia. Maka Tuhan, pulihkan hati kami, pikiran kami, bahwa kami terus berusaha untuk bisa melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami kedapatan sebagai hamba yang setia, hamba yang selalu mengikuti, dan tidak hanya mengikuti, tapi kami hidup dan berada bersama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, ada kami. Ketika ada nama Tuhan yang diberitakan, ada kami. Ketika ada karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, ada kami di situ Tuhan. Maka kami rindu biar karya Tuhan yang ada di depan, bukan diri kami. Sehingga ketika ada Tuhan, kami akan mengikuti kemanapun Kau berada. Kami bersyukur, Kau sertai untuk setiap kami yang mengerjakan firman Tuhan.
baik yang saat ini menikmati ibadah secara onsite ataupun online. Perlengkapi kami Tuhan di tengah kondisi dunia yang kehilangan harapan, tapi ada kasih karunia Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami ini berjalan mengikut Tuhan dan membawa harapan baru bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk teladan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Biarkan terus Engkau pakai mereka semua di tempat ini menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Yang berjualan nasi di jalan ataupun di toko, mereka bisa mengabarkan kabar gembira lewat kegiatan mereka sehari-hari. Yang mereka sedang menjadi seorang pejabat ataupun mereka yang melayani Tuhan di dunia perpajakan ataupun di dunia bisnis. Tuhan akan kasih lihat pada orang lain ada Tuhan yang menyertai setiap apa yang mereka kerjakan. Dan yang saat ini ambil peran di rumah sebagai ibu rumah tangga ataupun orang tua, anak-anak mereka akan melihat Tuhan lewat orang tua mereka. Dan kami yang berperan sebagai pelajar di tengah situasi seperti ini, kami memilih menjadi pelajar yang tetap mempermuliakan Tuhan. Sekalipun kondisi kami masih belum bisa bertatap muka untuk belajar, tapi hati kami ini untuk terus belajar. Tuhan akan perhitungkan dan perlengkapi dengan kecerdasan dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sendiri pakai setiap kami untuk bisa mengerjakan komitmen kami. Di dalam nama Yesus Kristus, materaikan firman ini oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Mbak. Baik, sebelum mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu 19 September 2021 akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hosea Idityono. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Musim pandemi COVID-19 masih menyebar dan belum usai. Jemaat Tuhan yang sakit tetap dihimbau untuk ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 6 sore melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto, atau bisa disampaikan ke toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan juga kotak persembahan di pintu keluar. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek, yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret bangku pertama hingga terakhir. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu yang saya kasihi, lewat kesempatan ini saya sebagai gembala jemaat dan sekaligus segenap jemaat di GBI Hosana Jalan 1 nomor 3 dan 5 Semarang ikut menaruh empati yang sebesar-besarnya atas berpulangnya Ibu Deborah Lim Kuatnyuk ya, atau Ibu Kris ya, yang telah dipanggil Tuhan pada hari Kamis yang lalu jam 15:55 dan jenazahnya telah dikebumikan kemarin ya. Dan sekaligus kami harapkan Tuhan memberi kekuatan buat yang ditinggalkan. Pak Kris tetap semangat ya melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri sekali lagi. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur
untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran yang telah Tuhan berikan buat kami. Bahwa Tuhan menghormati setiap orang yang melayani Engkau, yang mengikut Engkau, yang selalu standby di mana saja Engkau berada, dan berani membayar harga untuk itu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang pagi ini hadir dalam ibadah onsite, dan juga berkati hamba-Mu Pak Didik yang telah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Engkau Allah yang baik yang memberkati Didik dan Karin, juga anak-anak menjadi keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami tetap dan terus bersyafaat. Tangan kuat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan akan menghentikan COVID-19, karena Engkau Allah yang lebih hebat dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang putus asa karena pandemi, Tuhan buka jalan. Bagimu selalu ada jalan, Bapak. Terima kasih, nama-Mu ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus. Terus menyertai dan memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu, disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.